Oke, kembali lagi ke Cetrak Channel bersama gua Kiat. Hari ini kita kedatangan Ryan Hendra Jaya. Selamat datang, Bro. Thank you bro. Ya, dari mana nih? Ya dari rumah aja tadi mampir ya kan. Nah, hari ini gua pengen tahu nih, Bro. Lo kan biasa motret arsitektur kayak begini nih. Ya Mungkin kita bisa bedah foto ya. boleh Bisa boleh bedah boleh. foto. Misalnya kita akan pilih foto yang mana nih? Nah, ya. Ini rata-rata di mana nih? Di luar negeri ya? Di luar ya, semuanya di luar. Emang di Indonesia nggak ada yang bagus, Bro? Ada cuma pas kebetulan aja Oh iya iya iya. ketemu yang bagus, emang disamperin juga. Jadi sekalian ya. Iya. Nah kalau lo datang eh, Nah, datang ke sini gitu ya, hmm. itu ini nggak sih apa namanya lo motret yang lain juga nggak sih? Foto yang lain juga Aku jalan terus sih. apa? Cuma emang kebetulan milih spotnya juga yang gedung itu gitu, bangunan itu. Yang rata-rata yang memang ada arsiteknya ya. Jadi Maksudnya yang rada terkenal gitu. memang jalan-jalan ini tujuannya ini. Enggak juga, jalan-jalannya eh, ya travel aja travel. Tapi kebetulan memang sambil hunting karena background gua kan arsitektur. Iya iya iya. Jadi ya nyari demen gitu lihat bangunan yang unik-unik gitu, yang ada sentuhan desainnya gitu. Jadi jalan-jalannya berdasarkan ada gedung yang bagus-bagus dulu apa? Kadang begitu, kadang Oke oke. karena kan nggak semua daerahnya itu ada bangunan yang bagus atau sekalinya ada ya kadang berdekatan gitu ya mau nggak mau Iya udah iya. di fotoin aja semua. Nah ini kok nggak jalan-jalan, tunggu jalan aja deh. Nah sekarang gue mau nanya kalau kalau kita motret arsitektur tuh apa sih yang harus diperhatiin? eh Apakah mungkin emang harus basicnya seorang arsitek dulu apa enggak? nggak juga sih ya, Enggak karena ya. kalau arsitek kan biasanya ngomonginnya kan geometri, bentuk gitu yang paling umum gitu ya, Iya iya. form sama shape-nya gitu. Biasanya yang menarik tuh yang diolah tuh memang itu dari bentuk dasar gitu ya, segitiga, lingkaran, kotak gitu. Nah, yang kalau bangunan-bangunan ini tuh kebetulan yang di sini mungkin udah pengembangan yang lebih advance deh. Ini ya. Udah hasil kreasi mikir si desainer atau arsiteknya gitu. Iya iya. Jadi pertama kali emang yang lihat tuh bentuknya tuh biasanya unik dan menarik gitu. Menarik ya. Skalanya, warna gitu. Warna gitu. Oke, ini sekarang kita contohkan foto ini. Nah, mungkin kalau yang tidak mengerti foto tentang apa arsitektur ya bingung Iya. apa sih yang mau diambil dari foto ini. Oh ya. Ini kebetulan ini bangunannya Cleveland Clinic, Lo Rufo di Las Vegas. Di Las Vegas. Kalau gue main judi bro ke sini. Ini kebetulan memang hunting nih nyari tempat ini. Nyari ini Pas tempat pas main ke Las Vegas. Ini gedung apa nih kalau boleh? Ini gedung dia klinik kesehatan. Klinik kesehatan. Klinik otak nih sebenarnya. Nah, yang menarik kenapa diambil ini ini jendelanya gitu. Sebenarnya kalau dari fisiknya dia warnanya silver gitu ya, stainless gitu, Oke. metal. Karena ini arsiteknya Frank O. Gehry. Cuman yang menarik ini susunan jendelanya nih di layout nih. Ini bentuknya memang begini. Ada Iya, lekuk-lekuk kayak begitu. Jadi ini bagian dalamnya. Cuma lupa nih total jendelanya ada berapa nih. Iya, Gitu. ini jendela semua Ini ya. ini menarik sekali nih ruangannya. Ini plafonnya juga tinggi gitu. Jadi pas masuk langsung mata udah gatal pengen motretnya ini gitu angle-nya. Emang ada beberapa sih, cuma waktu pas ke sana ada acara juga kan. Kadang kan kita masuk bangunan yang kayak gini kan juga kita bersyukur deh nggak perlu izin gitu Iya, kan. Nah, ketika ini ya kita ngambil ini mungkin ya sambil ngeliatin gitu ya. Wah, ini kayaknya angle dari sini lebih bagus. Apa yang mau diambil dari foto? Ini mau expose jendelanya waktu itu karena skylightnya atau apa terlihat mungkin karena ceilingnya tinggi jadi kayaknya teduh ya. Terus bentuk shape-nya itu memang kan ngikutin dari bentuk luarnya. Iya iya. Cuma karena saya juga backgroundnya
kontraktor juga. Jadi kalau gua perhatiin tuh cara kerjanya dia tuh bikin ini ngejelimet banget ya. Iya. Gitu. Jadi Apalagi kita orang awam ngelihatnya aja. iya, orang jadi ribet banget. ada effort gitu ngerjain sampai ini kan ada yang nggak dibikin jendela gitu, Iya, ada yang ini dikasih bukaan buat terang. Tapi sebenarnya ruangan di dalam ya terang-terang aja, ambience-nya juga ada, mereka juga pakai ada tambahan artificial lighting juga gitu. Iya. Ini CCTV semua. Ini CCTV atau lampu ya? Lampu. Oh, kira CCTV. Heeh. Jadi mungkin ada kalau malam ya mungkin kalau mau dipakai untuk exhibition atau apa mungkin ya bisa juga kali ya. Tapi overall memang ini kayak aulanya dia sih. Iya, Jadi begitu datang gitu ya, begitu masuk dari Amazing. terus langsung wah ini menarik banget bentuk. Ini kan kayak garis ininya, curve-nya ya. Nah, yang lo lihat tuh apanya? Pertama kali lo lihat ini, kalau kita mungkin karena kalau yang tidak mengerti tentang arsitektur, pertama dilihat kan, wah ini gedungnya keren nih. Yang ada di kepala itu terus motret. Nah, kalau lo biasa motret arsitektur ini, apa yang lo lihat pertama kali? Karena ini kan datangnya spesifik mau lihat bangunan ini. Iya. Pertama tahu dulu nih arsiteknya. Tapi setelah udah tahu justru penasaran cara mereka tuh mengeksekut dari desain sampai bangunan existing tuh seperti apa. Itu menarik sih. Apalagi kalau backgroundnya ya udah satu kiblat gitu ya, satu jalur. Nah enak ngelihatnya. Oh ternyata dia tuh dulu waktu coret-coret ini jadinya begini dalamnya. Gitu. Emang sempet ngelihat backgroundnya juga kalau ini. Dan lo bisa tahu siapa yang arsiteknya? Iya karena memang waktu itu ada dokumentarinya kalau nggak salah. Oh gitu. Berarti Memang ini historical juga berarti ini gedung atau gimana? Iya enggak. Maksudnya ada behind the scene-nya yang menarik, makanya pas kebetulan ke Las Vegas samperin gitu. Sekalian penasaran juga sih, maksudnya ini gimana sih mereka mengeksekut dari yang desain gitu kan sampai jadi bangunan existing. Tapi kalau dari fotografi kan wah kita lihat lekuk gini jadinya Asik ya. menarik Iya, gitu. ada Emang garis. mungkin kalau waktunya lebih Panjang ya. panjang mungkin lebih bisa banyak detail-detail lagi diambil. Cuma karena ini juga ada event jadinya ya inilah Bisa masuk semaksimalnya. aja udah Bisa masuk udah syukur. Emang ya. karena banyak kan ada yang perlu permit gitu. Jadi ada faktor lakinya juga ya. Ini tampak depannya nih. Oke, sebentar. Ini gedung tadi tampak depannya begini. Betul. Tapi kenapa tampak depannya begini? Nah, itu balik ke konsep arsitek. Kalau fotografer cuma lihat biasanya ini kan karena nggak punya sisi yang dominan gitu ya. Mungkin dilihat dari sisi sini beda lagi, sisi sini dari mana lagi gitu. Sedangkan kalau di sana jalannya tuh kadang ya udah kita ngambil tuh cuma dari trotoarnya itu atau dari seberangnya gitu. Kebetulan tiang listrik di sana nggak ada gitu. juga Jadi tinggal ya kalau mata fotografer suka lah lihat polanya ini jadi aksen bentuknya kayak gitu-gitu aja sih. Nah, berarti kalau untuk motret arsitektur pada saat ini lu pakai kameranya apa? Mirrorless apa DSLR? Mirrorless karena biar gampang travel aja. Oke, Bawa di mana simple nggak gitu ya. simple ya bawa. Oke. Praktis. Nah, terus mungkin bisa dikasih teknisnya sedikit. Ini cara ngukurnya gimana, terus pakai lensa apa? Supaya kalau kita lihat di ujung sana kan masih kelihatan lurus ya. Iya, betul. Jadi jujur aja kalau misalnya orang awam mungkin di Cina udah miring-miring. Iya, benar. Karena biasanya emang kalau lensa mirrorless tuh cornernya suka kurang bagus. Nah, sekarang sih pakainya zoom ya dari wide sampai tele. Biasa kalau gue shoot kayak gini tuh mungkin di sekitar ya antara 35 sampai mungkin 70-an kali ya kira-kira. Biar tidak distorsi dia. Biar nggak distorsi. Terus kalau soal bukaan karena zoomnya pakai yang fixed aperture, biasa kan kita patokannya yang tajamnya dia 1 stop atau 2 stop lah gitu. Nah, ini biasa shootnya kalau gue di
F8, F8 ya. F11 gitu, F9 Supaya gitu. mendapatkan detailnya. Yang optimum juga gitu. Terus memang kalau kayak gini-gini karena udah sering banget ngalamin lihat corner itu suka nggak sharp gitu Iya. ya. Emang pikirin ini aja faktor croppingnya aja sedikit. Tapi pasti. biasanya sih nggak terlalu banyak sih. Memang karena kebanyakan kalau gue shoot kayak gini dengan background arsitektur tuh menikmati gitu. Wah, ini bangunan nih kayaknya cakep nih dilihat begini gitu. Jadi lebih ke personal preference sih kalau udah gini-gini. Iya, iya. Ini kenapa apa namanya porsi langitnya banyak kosongnya nggak ditampilin bawah? Oh, ini bawahnya nih sebenarnya ini rame nih. Ini sisi bukan pintu utama soalnya. oke, Ini banyak busus banyak semak-semak gitu. Banyak semak-semak. Jadi ini emang mau ngambil bentuk ininya ya kebetulan udah susah di crop lagi lah. Di sana mah semak-semak ya, bukan alang-alang ya. Tapi sekarang ada alang-alang yang modern juga. Alang-alang Afrika tuh yang warna ungu. Nah, jadi ini cara motretnya juga ada ininya nggak? Misalnya agak naikkan sedikit, agak ada. Sebenarnya kalau ya kan karena ini kan bukan foto yang technical architecture fotografi ya. Ini lebih kental suasana travelnya. Iya, iya. Jadi mungkin nggak sampai terlalu teknis gimana, cuma kadang pokoknya gue kalau ngambil tuh pengen ngambil ada apa sih? Ada bagian yang kayaknya menurut gue ini menarik buat inspirasi gitu kalau nanti ngedesain gitu. Oke. Jadi mau ngambilnya tuh, wah ini kayaknya bentuk ini nih ntar buat bentuk pagar depan rumahnya si Anu mendingan bagus kayak gini. Ya. Iya. Kayak gitu, lebih nyari inspirasi sih sebenarnya. Benar. Dari mungkin dari material, bentuk-bentuk kotaknya atau apa ya gitu aja. Menggali inspirasi aja. Emang lebih kental ke travelnya daripada teknis. Kalau metering sekarang kan matrix ya. Tapi kebanyakan lihat ininya juga scene-nya ya. Kalau memang banyak fokusnya di tengah sih langsung pindah ke center weighted. Ya, aman ya. Kecuali memang kontrasnya rada tinggi baru balikin ke matrix. Yang jarang kayaknya udah spot deh. Ini berarti kondisi pada saat itu mendung. Emang mendung. Emang mendung. Kenapa nggak diganti awannya jadi biru? Ya mungkin kalau untuk foto presentasi nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau buat travel nyari inspirasi kayaknya udah ini happy nih ya. Gue udah happy nih ngambil bisa ngelihat wah nih karyanya si ini ternyata bikin nih masih ada kotor-kotor gini. Wah, menarik gitu. Oke. Kita coba yang lain ya. Sebentar. Nah, misalnya ini. Apa yang mau dilihat dari sini? Ini apa, gedung? Ini museum nih. Ini The Broad di Los Angeles. Di Los Angeles juga. Ini yang menarik sebenarnya ini bagian fasadnya ya kalau kita bilang bahasa arsitektur itu bagian luar bangunannya dia pakai bahan prefab. Ini ya. Makanya bisa kerjainnya rapi sekali gitu. Presisi ya. Presisi rapi gitu. Kalau lihat juga nutnya apa. Terus juga ini kenapa ngambilnya gini karena dibikin hitam putih karena kontrasnya itu ya. Benar. Kontrasnya ada gitu. shadownya, shadownya permainan itunya tuh menarik gitu buat mata gua gitu. Nah, ini sebenarnya bentuk gedungnya tuh seperti apa? Bentuk gedungnya sebenarnya kalau ini tuh sebenarnya kayak di lantai 2-nya ya. Jadi dia biasa tuh di bawah kayak gelas-gelas gitu. Oke. Ada entrance. Nah, ini yang bagian sisi di atasnya gitu. Memang ini jadi menarik sih ya. Asik ya. Jadi kalau lihat orang begitu pas mungkin waktu nyampe gitu. pas lihat langsung ini udah bangunannya pop sekali. Memang udah gitu. amazing lihat ya. Iya. Ini aslinya putih kan ya. Gila ya. Kalau kita baru jembatan ya nanti, jembatan penyeberangan. Nah, bentar, yang ada yang white sekali tuh. Ini arsiteknya juga sama yang tadi. Yang tadi. Ya? Berarti seberangan bangun yang Broad tadi. Berarti seorang arsitek tuh kalau dikasih pekerjaan begini ini pusing kepala kali ya.
Harusnya iya, karena harusnya memang kerjanya meticulous ya, detail gitu, harus mendetail ya. Berarti dia harus punya sense of art juga dong ya. Udah pasti. Tapi yang jangan terlalu, nggak tahu ya, nggak terlalu art sekali dalam, mungkin ada proporsinya lah artnya itu. Ini di mana nih? Ini di Perth di Australia. Australia. Ini Perth Library-nya. Oke. Bentuknya curve gitu. Pokoknya begitu. Nah, ini juga sama. Ini sebenarnya bukan dari bawah, tapi udah setelah entrance ini bagian atasnya gitu. Oke. Jadi dia apa namanya? Iya. Makanya melengkung gitu. kalau dari bawah sekali mungkin jadinya mengkerucut kali ya. Kalau misalnya kita mungkin di basement atau gimana, motret ini pasti jadi lebih tajam. Ya, karena kadang memang si arsitek atau desainer ini memang mau bikin sesuatu yang apa ya, yang menohok gitu ya. Jadi benar. pokoknya begitu keluar bangunannya, wah ini nih gitu. Jadi ada apa namanya distinguished look lah. Ada yang emang wah ini ya, ini Perth nih gitu. Perth Library nih gitu, bentuknya begini. Kayaknya memang ada aspek-aspek itu sih selalu. Gila juga ya. Maksudnya kadang-kadang kalau kita jalan-jalan yang hobi traveling lah khususnya, kadang-kadang gedung-gedung begini udah dilupain. Iya betul. Emang karena mungkin karena passionnya aja sih. Gua kebetulan backgroundnya juga jadi suka lihat ini. Nah kalau kayak begini biasanya kalau kita motret mungkin nggak kepikiran sejauh ini, paling yang diambil segini. Iya. Kalau yang nggak hobi arsitektur ya. Nah kalau ini apa yang lo lihat? Ini sebenarnya ini sama nih. Ini waktu pas kita kesini, gue udah cek dulu backgroundnya. Ini karyanya Zaha Hadid. Ini apa di Azerbaijan, kota Baku. Ini? Apa? Ini emang nggak ada yang deket bro? Nggak ada gambarnya, kebetulan waktu itu tripnya sama Magister Arsitektur. Iya. Jadi kita diajak sini. Ini bangunannya aslinya bentuknya tuh snail ya, keong gitu. Iya. Apa? Ini menarik sih desainnya dia nih. Pokoknya bangunan ini kayak ibaratnya di tengah-tengah gitu ya. Begitu kita lewat aja kalau warawiri itu di kota Bakunya ya. Pas lewat sini tuh langsung, wah apaan nih gitu ya. Udah ngerusak mata banget. Betul, langsung apa ini gini-gini ya. Itu emang Zaha Hadid sih sangat, dia perempuan tapi desain-desainnya itu fenomenal sekali. Nah kalau foto begini berarti harus jamnya juga harus dipikirin. Memang kan kita kalau secara teknis ada jam-jam yang bagus lah ya, pagi sore gitu. Cuma ketika kita pas travel, kadang kita nggak punya opsi itu. Jadi ya dioptimalin. Tergantung juga kadang kalau di negara 4 musim, kan kita mesti cek itunya tuh. Benar. Biasanya kalau mungkin kita travel tuh mungkin masanya musim panas, musim semi kayak gitu-gitu ya. Kalau ya kayak gitu-gitulah, itu faktornya cuma itu aja sih, karena keterbatasan waktu berkunjung aja. Oke. Nah ini pengunjung berarti nih ya? Ini ya pengunjung, tapi ini masuknya termasuk murah nih. Tiket entrance-nya? Iya, termasuk murah lah. Oh rata-rata mereka gedung-gedung ini ada entrance fee-nya juga ya? Tergantung ada fungsi di dalamnya apa. Oke. Kalau kayak tadi library kan ya cuma library aja ya, masuk mungkin dikasih gratis. Cuma kan kalau kita terlalu foto agak mengganggu kan, Ditangkap satpam. lama-lama ditegur juga gitu kan. Tapi kalau yang kayak gini-gini memang bisa khusus visit, mungkin kita lebih fleksibel. Cuma tetap kayaknya kalau untuk bawa tripod agak riskan juga ya? agak ribet ya kita pindah-pindahnya gitu ya. Kalau ini pengalaman aja sih. Oke. Mungkin tripod kecil oke lah. Masih oke lah ya. Tapi kalau udah yang gede-gede gitu ya. wah berat. Nah ini apa bro? Nah ini dari sisi apa sampingnya Ini dia. gedung yang tadi? Yes, gedung yang tadi ini masih yang tadi. Cuma kadang kalau gua lihat gini foto, selalu bentuk dulu ya yang menarik gitu ya. Bentuk dari sebuah bangunannya dulu? Iya, karena dia pikirin bentuk sampai shape-nya gitu ya, sampai ada curvy-curvy-nya, lalu
mereka pikirin nih ketemu sampai ke horizon ininya gimana gitu. Ini kan jadi kayak di taplak yang Iya, diituin iya, ya. benar, Padahal konsepnya ini ngambil dari itu keong itu. Tapi menarik ini desainnya, bangunannya emang wah menarik ya. banget ya. Kalau gua sih biasa motret landscape, yang penting awannya biru gua hajar dulu. Betul betul. Ya kan yang penting dapat keren nih, baru pikirin komposisinya. Emang kebetulan kebanyakan pas waktu hunting kayak gini-gini emang langitnya juga dapatnya selalu bagus. Ini langitnya emang clear begini ya. Emang clear begini. Nggak Nggak ada awan. Nggak ada awan. Nggak ada awan. Nggak ada awan sound the ship tuh yang dikit-dikit. Nggak ada. Berarti emang harus pertama kali yang lo lihat adalah shape-nya dulu. Kebanyakan memang yang menarik mata gue itu Shape dulu. bentuk-bentuk itunya memang. Oke. Makanya yang di expose-nya juga kadang lebih ke Oke. bentuk itunya. Sip. Nah, sekarang terakhir tips buat untuk motret arsitektur tuh apa? Biasanya memang nomor satu ya nyari inspirasi. Nyari inspirasinya itu dari mana? Nyari inspirasinya tuh kita Googling biasanya, Googling kan? ya pertama mungkin lihat gambar foto orang sebelumnya ya. Biasa kan mereka selesai bangun ada dokumentasi. Oke. Nah, terus kedua biasanya literasinya tuh kenapa sih dia nih bangun ini gitu. Oh, sampai segitunya? Ya kadang cari tahu juga gitu. gitu Kadang ya, cari tahu. Kadang cari tahu. Ada yang ada yang nggak ada. Iya, Maksudnya ada yang detail, ada yang nggak detail. Kayak nggak detail tuh ya mungkin ya private building ya. Kalau kayak public building atau yang komersial tertentu 1-2 kita bisa lihat. Jadi ngelihat itu dulu. Jadi pas kita nyampe ke sana kurang lebih udah lihat nih. Oh nanti saya mau ambilnya ini nih karena nanti bisa menginspirasi saya. Iya. Mikirnya nanti kayak gini gitu. Biasanya gitu karena benefitnya itu setelah dari travel itu dipakai untuk aplikasi pekerjaan biasanya. Sekalian ya. Gitu. Betul. Atau biasa nih kalau gue lagi pas travel gini lihat juga nih. Oh orang sana masangnya ACP begini nih gitu. Rapinya gimana sih? Konsisten nggak sih gapnya, celah-celahnya gitu? Dia pakai apa? Nah, kayak gitu lihat material. Ada material baru apa nih gitu? Atau kalau kalau ke konstruksinya tuh biasanya kita liatin apa namanya hasil pekerjaannya lah sebenarnya finishingnya betul. Termasuk ya drywallnya kalau di dalam ternyata ada yang sama aja, ada yang kita lebih bagus. Terus abis itu kita lihat nih kalau lekuk gini nanti kira-kira maintenance gimana. Nah itu kan jadi ya PR juga. Nah jadi sumber inspirasi juga lah kita. Oh iya ini kalau ngedesain gini nih ngebersihinnya mesti gini. Ya kan bener. Kayak gitu-gitu. Sama berarti lensa yang harus dibawa tuh mungkin wide ya? Kalau lensa sebenarnya ya karena dari sisi kepraktisan ya. Dari sisi kepraktisan mungkin ya zoomnya dari wide sampai mid tele kali ya sebenarnya mid tele ya. Nah, tapi kecuali mungkin mau ngambil sampai detail-detail gimana tele atau mungkin berhentinya nggak bisa sampai deket. Ini kebetulan nyamperin ke on-site buildingnya tuh jalan gitu. Tapi kalau mungkin yang kita cuma bisa dari mobil dari jauh terpaksa ya bawa tele. Yang penting masih bisa motret, puas lah gitu kan. Kalau nggak bisa deket. Oke, jadi sebenarnya yang harus diperhatiin tuh sebenarnya kayak ini gedung nih apa sih ada historicalnya lah. Iya, jadi kita jadi kita pas mau capture-nya juga wah saya mau ambil detail ininya deh ternyata saya jadi mau. Kayak misalnya gedung ini bentuknya tuh kayak keong lah ya, snail itu ya. Jadi yang ada di kepala kita bagaimana dari konsep ke bangunan existing. Benar. Betul. Terus diaplikasikan ke kamera kan bahwa ini bentuknya snail. Iya. Nah, tentunya teknik-tekniknya adalah menggunakan diafragma kecil supaya untuk mendapatkan detailing gitu. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi ini jalan-jalan melulu nih kayak begini nih. Ya kalau pas kebetulan udah tahu kan biasa kan kita ada itinerary-nya. Iya. Lihat dulu di sana ada apa nih. Kalau kayak cuma biasa-biasa mungkin nggak dikhususin ngambil sampai beberapa foto gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ikut traveling gitu, tiba-tiba tidak ada itinerary ke gedung ini gitu. Gimana tuh kalian? Jalan sendiri?
Pernah sih kayak gitu, pernah kayak gitu. Jadi nyari gitu. Tapi biasanya memang Kita request juga. enggak, biasanya pasti nggak puas. Oh kesel juga. Karena waktunya kita bebas kan biasanya setelah dinner gitu ya, setelah makan malam gitu kan. Ya kan? Nggak pada saat bareng-bareng teman yang lain susah. Kecuali mungkin special trip kayak ini kebetulan banyak arsiteknya jadi ya mau nggak mau deh. Iya, enak Yang minoritas jadi ikut arsitek gitu. Tapi mereka bisa nikmatin juga. Mereka nikmatin karena unik kan. Iya benar. Memang yang nomor satu ya gitu karena unik karena bentuknya gitu jadinya wah apa nih dalamnya gitu. Ini kalau ada curve kayak gitu di dalamnya diisi apa sih gitu Iya, kan. benar, Itu aja sih. Oke kalau gitu mudah-mudahan sukses terus ya. Thank Bro you Ryan. bro. Tetap jalan-jalan. Terus kalau mau bisa lihat gambar-gambarnya di mana? Di IG ada? Di IG ada, Di Facebook ada juga Facebook ya? ada juga. Nanti ditampilin nggak apa-apa ya? Oh boleh. siap. Siap. Terima kasih banyak udah Thank you, datang. thank you. Sukses terus. Thank you bro. See you. See you.